nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara, Saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Ekaristi Pekan Paskah yang ketiga. Kekecewaan menyelimuti para murid, bahkan murid-murid yang terdekat sekalipun merasa kecewa karena Yesus wafat. Dan kekecewaan itu menutupi mata hati dan mata mereka sehingga tidak mengenal Yesus yang juga hadir dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, hari ini Yesus atau bacaan-bacaan hari ini mau menyadarkan kita bahwa Yesus hadir dan tidak pernah mengecewakan kita. Meskipun kita sendiri sering atau bahkan banyak kali tidak mengenal kehadirannya. Oleh karena itu maka marilah pada awal Ekaristi ini kita tunduk di hadapan Tuhan, menyadari segala kealpaan, segala kelalaian dan bahkan kedosaan kita dalam menyadari kehadiran Yesus di tengah keluarga, di tengah pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dengan perbuatan dan kelalaian saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Gloria in excelsis Deo. Omnibus bone
Vitolis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes adesteram Patris, miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, berkat kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon berilah kami kepekaan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu, serta ketekunan untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dengan suara nyaring, ia berkata kepada orang banyak, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seseorang yang telah ditentukan Allah dan telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, mujizat, dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Semuanya itu tentu kamu tahu. Dia yang telah diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan pertolongan orang-orang durhaka. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia, telah melepaskan Dia dari jerat kematian, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Raja Daud telah bernubuat tentang Dia sebagai berikut, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan daku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu mengalami kehancuran. Engkau menunjukkan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku berkata terus terang kepadamu tentang Daud, Bapa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburnya
masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mengangkat seorang dari keturunan Daud sendiri menduduki tahtanya. Daud telah melihat ke masa depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kehancuran. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Pada waktu malam, aku diajarkan oleh hati nuraniku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudari terkasih, Allah yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya tanpa pandang muka, kamu sebut Bapa. Maka hendaklah kamu hidup dengan takwa selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kamu. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakan sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Teguhkanlah hati kami karena ajaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dalam pekan itu, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara di dalam perjalanan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia
untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya, memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan isi kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, masih dalam suasana Paskah secara liturgis, selamat Paskah. Hidup di kota Manado atau di seputaran Jalan Samratulangi dan Boulevard seringkali membuat kita merasa kehabisan nafas. Kita terjebak dalam ritme yang cepat, tapi juga dalam kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Kemacetan di tengah-tengah pengejaran berbagai macam target pekerjaan, urusan bisnis yang tak kunjung selesai, hingga tekanan gaya hidup digital. Nah, sama seperti dua murid dari Emmaus yang berjalan menuju ke Emmaus, terkadang kita juga berjalan dengan wajah muram. Wajah muram bukan karena Yesus tidak ada seperti yang dialami oleh para murid di Emmaus, tapi karena kita terlalu lelah untuk menyadari kehadirannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Yesus di tengah kemacetan hidup kita. Dua murid itu tadi gagal mengenali Yesus karena pikiran mereka dipenuhi oleh kekecewaan. Dan kehidupan perkotaan, kekecewaan kita sering berbentuk stres. Saat pulang kerja dalam keadaan lelah dan terjebak macet misalnya, kita sering menggerutu dan kemudian merasa sendirian. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih, Yesus hadir bukan hanya di rumah-rumah doa, di gereja, bukan hanya hadir di gereja katedral yang megah ini, tetapi Dia hadir juga di kursi penumpang mikrolet di sebelah Anda, di meja kantor yang berantakan, di tengah kekhawatiran cicilan atau biaya sekolah anak.
Yesus hadir. Nah, apakah kita mau membuka percakapan dengan Yesus dalam doa sederhana di tengah kesibukan dan kebisingan dan kemacetan kota ini? Murid Emmaus merasa hati mereka berkobar-kobar saat mendengarkan Yesus menjelaskan sabda Tuhan, sabda. Hati mereka merasa senang ketika Yesus bercakap-cakap dan mengajar. Ketika mereka mendengarkan sabda Yesus langsung. Nah, saat ini di era informasi ini, gadget kita dibombardir oleh pelbagai macam berita, berita hoaks, pamer kekayaan di media sosial, pelbagai konten yang seringkali membuat kita merasa kurang dari orang lain, konten-konten yang sering membuat kita merasa iri hati. Nah, belajar dari pengalaman murid-murid Emmaus dalam Injil hari ini, daripada kita menghabiskan waktu berjam-jam menggulir feed media sosial yang hanya menambah kecemasan, mari kita luangkan waktu 5 menit untuk membaca satu perikop kitab suci. Biarkanlah sabda Tuhan menjadi filter agar pikiran kita menjadi jernih, agar hati kita berkobar-kobar, agar pikiran kita tidak tercemar oleh polusi negatif dunia digital. Yang ketiga, mata kedua murid Emmaus terbuka pada saat Yesus memecah-mecahkan roti. Kedua murid Emmaus mengenal Yesus pada saat ia memecah-mecahkan roti. Di paroki-paroki perkotaan ini, tantangan terbesar kita adalah sikap individualis. Kita mungkin duduk berdampingan di gereja ini, duduk bersebelahan, atau duduk di depan dari yang lain setiap hari Minggu, tapi kita tidak pernah saling kenal dan saling menyapa. Boro-boro menyapa, sedang tersenyum pun tidak. Maka Bapak Ibu sudah terkasih, memecah-mecahkan roti secara konkret bagi kita saat ini berarti berhentilah sejenak, memberikan senyum dan bantuan kecil kepada saudara-saudari kita, kepada petugas parkir, kepada pembersih jalan di sekitar gereja dan di tempat di mana kita lewat. Terlibat aktif dalam kegiatan lingkungan, wilayah rohani, komunitas basis gereja. Bukan hanya menjadi umat hari Minggu yang langsung pulang setelah berkat penutup. Nanti datang lagi minggu berikut. Memecah-mecahkan roti berarti menyisihkan sedikit saja dari gaya hidup konsumtif kita. Misalnya sedikit saja dari harga satu kali makan di mall, satu kali ngopi di kafe mall, bukan. Untuk membantu biaya pendidikan anak-anak panti asuhan, umat yang kekurangan di pinggiran kota,
itulah bentuk ekaristi, memecah-mecahkan roti. Setiap hari Minggu kita mengambil bagian dalam ekaristi, mengambil bagian dari Yesus yang membagi-bagi tubuhnya sendiri menjadi santapan kita. Ekaristi menjadi tanda persatuan, menjadi dalam ekaristi kita menjadi satu komunio. Dan banyak yang protes kalau datang misa dan tidak sambut. Banyak yang merasa tidak lengkap kalau tidak sambut, apalagi kalau di gereja cuma ibadat sabda. Tidak mau datang, mesti misa supaya ada ekaristi, ada terima tubuh Kristus. Tetapi sesudah pulang, cuek kepada sesama. Bukan hanya pada tetangga, pada adik, pada kakak, bahkan sering pada suami atau istri atau anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih, Emmaus bukan hanya sebuah desa kuno. Yang terkenal karena dua murid yang balik ke Emmaus diceritakan dalam kitab suci. Emmaus juga adalah setiap tempat di mana kita semua hampir kehilangan harapan. Paskah mengingatkan kita bahwa Yerusalem tempat kemenangan selalu menantikan kita, selalu menanti untuk kita wartakan kembali. Maka mari kita pulang sebentar ke rumah kita masing-masing, ke kantor kita masing-masing, ke pasar kita, tempat kita bekerja. Bahkan kemanapun kita bekerja, bukan lagi sebagai orang-orang yang muram, tak berpengharapan, melainkan sebagai saksi Kristus yang membawa damai bagi siapapun, bagi umat, bagi masyarakat, bahkan bagi keluarga kita masing-masing. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menilai orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kedua murid yang tengah berjalan ke Emmaus berkobar-kobar hati mereka karena berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Marilah kepada Bapa di surga kita panjatkan doa dengan hati yang berkobar-kobar karena Kristus sudah bangkit bagi keselamatan kita. Bagi semua kaum beriman, ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada segenap umat beriman, agar mereka tetap percaya bahwa Kristus yang telah bangkit tetap berada di tengah-tengah mereka dan mengorbankan hati mereka untuk siap sedia mewartakan kerajaan kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya
bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mereka setia menjalankan tugas pelayanan mereka dengan adil, jujur, dan bijaksana. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka berkat kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat yang telah meninggal dunia, ya Bapa, persatukanlah umat-Mu yang telah Kau panggil menghadap-Mu dengan kemuliaan Kristus, bahagia abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, jadikanlah kami saksi-saksi gembira kebangkitan Kristus dan penyertaannya bagi umat-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, anugerahkanlah semangat tanggung jawab yang mendalam pada kami. Doronglah kami untuk selalu berjuang mewartakan kerajaan-Mu bersama dengan semua orang yang berkehendak baik, membangun dunia baru penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Di dalam
Sungguh kuduslah Engkau, Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur padamu, memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi,
bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos que sumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tui adjuti, et a peccatosimus semper liberi, et ab omnim perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Viatum es regnum et potestas et gloria in secula. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus.
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, saya akan sembuh. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan.
Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, bergaung di seluruh dunia. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah kekuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya. Soraklah, haleluya, 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 haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena melalui putramu Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami sambil menerangkan isi kitab suci dan membagi-bagikan roti kehidupan kepada kami. Semoga kami selalu mengenali kehadiran putramu sehingga kami dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan beberapa pengumuman gereja. Atas nama pastor paroki dan pastor rekan beserta seluruh umat yang hadir saat ini diucapkan banyak terima kasih pada Bapak Pastor Hani Mentang PR yang sudah memimpin misa kali ini. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai karya pelayanan Bapak selanjutnya. Untuk agenda paroki dan pengumuman mohon dibaca dalam warta paroki. Mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. saudara sekalian, dilindungi, dibimbing, dihibur dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah. Misa sudah selesai. Haleluya. Haleluya. Syukur kepada
di